Oke, karena ini yang bersangkutan sudah join di room Zoom semua. Sebelumnya aku izin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika saya off kamera karena terkendala sinyal, takutnya nanti terpental dari room Zoom. Baiklah, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pemateri, selamat malam juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara meeting malam hari ini. Yang terhormat, Ibu Eva Rosdiana selaku pemateri kedua pada hari pertama di PKKMB Prodi. Yang terhormat kepada Ibu Putri Santika selaku pemateri ketiga pada acara PKKMB Prodi hari pertama. Yang terhormat kepada Kak Yoga Trisdianto selaku pemateri pertama di hari kedua pada acara PKKMB Prodi. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Kabima Oktasa Diwardana serta teman-teman panitia yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka secara daring di acara meeting antara panitia dengan pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Lestari dari Prodi TPB angkatan 2020. Di sini saya selaku CO dari si acara dan moderator yang akan memandu acara meeting antara panitia dengan pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara dari meeting pada malam hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Divisi Sosial Masyarakat yang akan disampaikan oleh Kak Iwan. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Benih Jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember yang akan disampaikan oleh Kak Bima Oktasa Diwardana. Kemudian sesi yang kedua yakni sesi sosialisasi konsep acara dari PKKMB Prodi yang akan dilaksanakan. Kemudian sesi yang berikutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kemudian sesi yang terakhir yakni sesi perkenalan antara MC, moderator, para panitia kepada pemateri, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala Divisi Sosial Masyarakat Kak Iwan. Apakah sudah terhubung di room Zoom, Kak? Halo? Ya, sudah. Oke, Kak Iwan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, mohon maaf ya. Izin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar? Dengar yang jelas, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Putri dan Ibu Eva selaku dosen mengajar pada program studi teknik produksi ini, Mas Yoga selaku pemateri yang akan menyampaikan materinya pada acara PKKMB Prodi ini. Puji syukur kita, mari kita menjadikan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sebaik-baiknya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari dengan tidak ada suatu hal apapun. Mohon maaf
pertama-tama kenakan dulu Mabika. Saya dari mahasiswa program studi teknik produksi ini angkatan tahun 2019. Di sini saya diberi amanah untuk menjadi ketua divisi sosial masyarakat komunitas mahasiswa bening tahun 2021. Mengenai PKKMB Prodi ini merupakan suatu program gabungan dari dua divisi, yaitu divisi PSDM dan divisi sosial masyarakat sendiri. Maksudnya PKKMB Prodi ini dilandasi oleh banyaknya mahasiswa TPB tahun 2001 yang masih banyak belum mengetahui terkait dengan program studi teknik produksi ini. Maka dari itu melihat dari 2 bulan sebelumnya semenjak mahasiswa TPB tahun 2001 masuk ke dalam perkuliahan, masih banyak mahasiswa TPB itu yang mengechat kita selaku komunitas mahasiswa itu menanyakan untuk sistem pembelajaran sendiri maupun sistem praktikum sendiri di dalam program studi ini. Maka dari itu biar lebih efisiennya nanti kita buat suatu acara yang dapat membackup semua mahasiswa teknik produksi benih tahun 2001 ini agar nantinya informasi yang kita berikan dapat mengena ke seluruh mahasiswa seperti itu Bapak, seperti itu Ibu. Maka dari itu acara ini kita kemas dalam 2 hari. Hari pertama nantinya kita akan adakan full materi dan hari kedua kita adakan full game. Dan untuk waktunya nanti kita akan beri waktu pagi sampai siang. Maka dari itu mengapa kok kita harus mengambil waktu pagi sampai siang, karena kita ketahui bahwa orang mahasiswa itu kalau kita kasih materi secara terus-menerus pasti nanti akan jenuh. Maka dari itu kami kemarin sempat mengusulkan juga sempat menentukan bahwasanya untuk materi untuk waktunya kita kasih pagi sampai siang dan nantinya sore sampai malam nanti bisa buat istirahat mahasiswa tahun teknik B tahun 2001. Maka dari itu saya selaku Ketua Divisi Sosial Masyarakat berterima kasih kepada Bu Putri dan Bu Eva dan Mas Yoga sudah mau berkontribusi meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, sekilas konsep yang akan kita laksanakan pada PKKMB Prodi ini. Ada salah kata saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Iwan telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Benih, Kak Bima Oktasa Diwardana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nabila selaku MC dalam kegiatan pertemuan ini ya, pertemuan antara materi dan bagian komponen dari ospek atau PKKMB Prodi TPB itu sendiri. Saya hormati Ibu Putri Sanika, Master of Science, dan Bu Eva Rosdiana, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu sudah datang dalam rapat ini ya. Seperti itu, dan juga Yoga, Mas Yoga Trisdianto, saya mengucapkan banyak terima kasih telah mau bergabung di acara ini untuk kita mengetahui nanti seperti apa. Kegiatan ini Ibu saya lakukan gunanya adalah untuk membangun kerekatan yang nantinya akan dilaksanakan di PKKMB ini ya, Prodi TPB itu sendiri. Guna nanti akan membangun suatu chemistry antara MC atau bahkan moderator dan para pemateri seperti itu. Sehingga tidak nanti tiba-tiba blek gitu Bu. Jadi kita ada interaksi, kita saling mengenal antara karakteristik antar pemateri sehingga seperti itu. Jadi nanti PKKMB itu bisa buat belajar anak-anak seperti itu, khususnya anak-anak KMB itu sendiri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih para panitia yang telah membuat acara baik dari PKKMB ini hingga pertemuan kali ini seperti itu.
Mungkin hanya itu saja Ibu yang saya dapat sampaikan. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih atas pertemuannya. Mungkin dari Arif selaku Wakil Ketua KMB bisa memberikan beberapa kata untuk penyambutan kali ini, seperti itu. Sebelumnya izin konfirmasi apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Putri, Bu Eva, serta Yoga karena telah bersedia untuk menjadi pemateri pada kegiatan PKKMB KMB ini. Harapannya dengan diadakannya PKKMB ini dapat membantu atau dapat membentuk kedekatan antara teman-teman KMB, teman-teman TPB 2021 dengan para angkatan-angkatan di atasnya, sehingga terjadi rasa solidaritas di antara kita. Mungkin dari saya cukup seperti itu saja. Saya kembalikan kepada Bima. Baik, dan ini ya Bu, saya menambahkan juga, semoga ya Bu di acara ini dapat memberikan poin bagi teman-teman berinteraksi public speaking anak-anak ini agar mereka tahu lah Bu, oh saya ikut organisasi ternyata ini manfaatnya, seperti itu Bu. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya alihkan kepada Nabila seperti itu selaku MC. Silakan Nabila. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ketua KMB dan Wakil Ketua KMB yang sudah menyampaikan sambutannya. Memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi sosialisasi konsep acara dari PKKMB Prodi yang akan dilaksanakan, yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Mardiansyah Furqon. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Eva Rusdiana, SPMP, yang terhormat Ibu Putri Santika, SST MSc. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Mardiansyah Furqon selaku PJ dari kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eva dan Ibu Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Eva dan Ibu Putri karena waktu kegiatan PKKMB ini sangat mepet karena terkendala dalam mempersiapkan kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini. Dan tak lupa juga saya meminta bantuannya kepada Bu Eva dan Bu Putri selaku dosen teknik produksi benih sebagai pemateri pada kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini. Jadi di sini saya anggota dari Divisi PSDM diberi amanah untuk menjadi PJ dari kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan konsep kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini. Next. Yang pertama adalah tema. Untuk tema, kami dari teman-teman komunitas mahasiswa benih sepakat untuk mengambil tema Get Close with Us, menjadi mahasiswa teknik produksi benih yang aktif, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berprestasi. Sesuai dengan artinya, yakni lebih dekat dengan kita. Jadi kegiatan
PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini nantinya sebagai ajang perkenalan antara teman-teman mahasiswa baru dengan Prodi Teknik Produksi Benih ini. Dan kemudian diharapkan setelah mengikuti kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini, diharapkan teman-teman mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berprestasi. Next. Selanjutnya, jadi latar belakang diadakan kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini adalah jadi kegiatan PKKMB Prodi ini sebelumnya itu belum pernah diadakan di Prodi TPB ini. Jadi sebelumnya itu hanya sebatas pengenalan prodi yang ada di ospek jurusan atau agrikultur dinamik. Dan itu terbatas oleh waktu juga. Kemudian minimnya informasi yang diperoleh mahasiswa baru mengenai program studi teknik produksi benih ini. Dan yang kedua adalah pembelajaran secara daring atau online yang membuat akses menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga adalah kurangnya semangat belajar atau berkuliah. Jadi teman-teman mahasiswa baru sangat kurang dalam mendapatkan informasi mengenai prodi teknik produksi benih ini. Baik itu bagaimana sistem pembelajarannya, apa saja yang dipelajari waktu kuliah, bagaimana sistem praktikumnya, dan yang lain-lain. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa baru, apalagi kondisi pandemi ini yang mengharuskan semuanya serba daring dan kemudian menjadikan kurangnya semangat belajar atau berkuliah bagi teman-teman mahasiswa. Next. Oleh sebab itu, kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini diadakan dengan tujuan memperkenalkan dan menyampaikan informasi mengenai program studi teknik produksi benih, serta membentuk mahasiswa teknik produksi benih yang aktif dan berprestasi. Jadi diharapkan setelah mengikuti kegiatan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini, dan setelah menerima materi yang telah diberikan, diharapkan mahasiswa menjadi lebih mengenal lagi kepada prodi teknik produksi benih dan juga menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Next. Untuk pelaksanaan PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih ini dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu. Pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 6 dan 7 November 2021. Waktu kegiatan ini pukul 0.00 pukul 07.00 sampai dengan 13.35 waktu Indonesia Barat ini untuk hari Sabtu, dan untuk hari Minggu dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Next. Kemudian selanjutnya materi yang diberikan pada PKKMB Prodi Teknik Produksi Benih. Yang pertama adalah materi sistem pembelajaran dan praktikum. Jadi bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di Prodi Teknik Produksi Benih ini? Kemudian bagaimana sih praktikumnya selama masa perkuliahan sampai lulus? Jadi nanti biar teman-teman mahasiswa baru mengetahui untuk kedepannya seperti apa dalam menjalankan kuliah di Prodi Teknik Produksi Benih ini. Kemudian yang kedua adalah materi tentang kurikulum terbaru. Jadi di program studi teknik produksi benih ini terdapat kurikulum terbaru yang dimulai di tahun ini. Jadi nantinya akan dipaparkan bagaimana kurikulum terbaru itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah materi tentang motivasi. Jadi diharapkan dengan adanya materi tentang motivasi ini, teman-teman mahasiswa baru diharapkan menjadi semakin semangat dalam menjalani perkuliahan. Dan yang terakhir adalah materi tentang belajar yang efektif, yang nantinya teman-teman mahasiswa baru mengerti bagaimana caranya belajar yang efektif secara daring maupun secara luring. Next. Kemudian selanjutnya untuk rundown acara.
Jadi kegiatan PKKMB Prodi TPB ini dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama terdapat sedikit perubahan yang terjadi dikarenakan untuk Pak Bintoro selaku Kaprodi yang mengisi materi tentang kurikulum terbaru itu tidak bisa mengisi di waktu yang telah ada di rundon yang telah dikirimkan di SUD di masing-masing pemateri. Jadi untuk Pak Bintoro dimajukan untuk memberi materi setelah Pak Bintoro memberi sambutan. Jadi setelah Pak Bintoro memberi sambutan langsung memberi materi tentang kurikulum terbaru tersebut. Dan juga perubahan ini tidak berdampak kepada jadwal materi dari Bu Eva dan Bu Putri. Jadi materi Bu Eva dan Bu Putri tetap sesuai dengan jadwal yang ada di rundon seperti itu. Kemudian untuk materi yang kedua adalah materi tentang sistem pembelajaran kuliah dan praktikum yang dimulai pada pukul 9.15 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipaparkan oleh Bu Eva selaku pemateri. Dan jadi pada materi ini rencananya dari teman-teman komunitas mahasiswa BENI adalah mengenalkan bagaimana sih sistem perkuliahan yang ada di Prodi TPB dan bagaimana praktikumnya dan yang lain-lain. Yang diharapkan teman-teman mahasiswa baru akan lebih mengenal ke depannya seperti apa dalam berkuliah. Kemudian untuk materi dan PPT-nya dibebaskan sesuai dengan pemateri mau dibikin seperti apa. Untuk materi ini dibebaskan seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah materi tentang motivasi yang dilaksanakan pada pukul 12.20 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipaparkan oleh Bu Putri. Untuk materi ini rencananya dari teman-teman KMB adalah diharapkan nanti teman-teman setelah mendapatkan materi ini semakin semangat dalam menjalani perkuliahan. Mungkin nanti di materi ini bisa berisi sharing-sharing tentang bagaimana sih agar bisa kuliah di luar negeri ataupun prospek kerja apa yang bisa didapatkan setelah kita lulus dari Prodi Teknik Produksi BENI ini. Sama seperti yang pertama tadi, untuk materi dan PPT-nya nanti dibebaskan sesuai dengan pemateri. Mau dibikin seperti apa, dibebaskan seperti itu. Next. Berikutnya, ini adalah rundown acara untuk hari kedua. Jadi di hari kedua ini hanya terdapat satu materi pukul 08.00 yaitu materi belajar efektif secara online atau offline yang dipaparkan oleh Mas Yoga selaku anggota KMB sendiri. Jadi nantinya mungkin bisa dikasih tips-tips bagaimana sih menjadi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi dan juga bagaimana sih tips-tips biar bisa berprestasi ketika menjalani perkuliahan di Prodi Teknik Produksi BENI ini seperti itu. Dan untuk hari kedua ini sesuai dengan temanya yakni Get Close with Us. Nantinya acaranya dibuat seperti kayak having fun seperti itu dan banyak sharing-sharing dan juga games yang diharapkannya nanti teman-teman mahasiswa baru semakin dekat dengan angkatan lain dan tentunya juga semakin mengenal Prodi Teknik Produksi BENI ini. Dan yang terakhir saya mau minta tolong kepada Bu Eva dan Bu Putri jika nanti yang share screen dari panitia nanti PPT-nya bisa dikirimkan ke panitia seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.
Saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Muhammad Mardiansyah Furqan selaku Ketua Panitia yang sudah memaparkan atau mensosialisasikan konsep acara PKKMB Prodi pada malam hari ini. Memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Di sini mungkin dari para pemateri ada yang ingin ditanyakan kepada para panitia atas apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia barusan seperti itu. Oh iya, izin menambahkan dari penjelasan dari Ketua Panitia. Sebenarnya di rundown acara ini untuk materi Bu Eva itu mengalami perubahan dan penambahan waktu. Jadi awalnya itu Bu Eva hanya menjelaskan materi selama 50 menit. Nah, karena materi kurikulum baru dari Pak Bin itu ada di sini, ada di kolom pengerjaan tugas materi 1 dan 2, pada akhirnya saya selaku COC acara dan anggota saya berinisiatif untuk menambahkan waktu-waktu tersebut ke dalam sesi-sesi yang sebelumnya. Jadi Ibu Eva itu menjelaskan materi selama 60 menit, kemudian sesi tanya jawabnya kurang lebih selama 30 menit, kalau tidak salah ya Bu. Kemudian ice breaking-nya itu ditambah jadi 20 menit, sesi pengecekan atribut itu ditambah jadi 15 menit, seperti itu. Sebelumnya saya juga mau menjelaskan untuk materi PPT-nya itu terserah pemateri mau seperti apa. Kemudian apabila memang para pemateri bersedia untuk mengirimkan materinya itu terakhir pada hari Jumat kepada kami para panitia PKKMB Prodi ini, gunanya pengiriman itu agar kami dari si acara dan moderator bisa membuat kesimpulan sehingga pada hari H itu tidak keteteran seperti itu, Bu. Namun apabila dari pemateri merasa keberatan akan hal itu, tidak apa-apa, tidak usah di-share ke panitia, atau mungkin mau di-share screen oleh para pemateri sendiri juga tidak mengapa, Bu. Seperti itu. Kemudian gambaran dari acara untuk isi-isi materinya sebenarnya sudah ada. Mungkin sekilasnya itu kalau sistem pembelajaran itu mungkin seperti apa ya? Apa saja sih yang dipelajari, kemudian teknik disiplin itu perkuliahannya seperti apa, praktikumnya seperti apa, terus fungsinya BKPM itu apa gitu, atau ada nggak sih BKPM, terus praktikum blog itu seperti apa, mungkin seperti itu. Kemudian kalau dari materi motivasi itu sebenarnya apa namanya, gimana sih cara membangkitkan motivasi teman-teman agar berambisi dalam akademik maupun non akademik demi mencetak apa ya mahasiswa yang berprestasi pada angkatan 2021 maupun 2020 yang panitia ini seperti itu. Kemudian gimana cara membangun motivasi dari diri mahasiswa yang mungkin malas atau semangatnya sedang turun seperti itu. Kemudian gimana sih caranya apa namanya Bu Putri itu bisa melanjutkan studinya di luar negeri, kemudian apa sih motivasi yang Ibu punya, kok bisa cita-citanya tuh jadi dosen, seperti itu, atau gimana sih pengalamannya, mungkin seperti itu Bu. Kemudian kalau yang belajar efektif, si acara itu punya inisiatif kalau misalnya di materi belajar efektif ini tips trik gimana sih belajar apa namanya efektif secara luring maupun daring
biar nilai IPK-nya kita itu bagus sesuai dengan nilai IPK-nya Mas Yoga yang terbilang sempurna ya. Nah, kemudian gimana sih cara memanajemen waktu dari Kak Yoga sendiri? Karena Kak Yoga kan aktif dalam berorganisasi di HMJ maupun di KMB. Nah, belum lagi berkuliah. Tapi kok nilainya tinggi? Nah, seperti itu mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya atau gimana juga caranya Mas Yoga itu mendapatkan juara-juara yang sudah diperoleh. Contohnya juara 1 dari ITEC kemarin itu gimana sih suka dukanya atau cara beliau mengasah skill dengan waktu yang singkat itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan selaku COC acara. Mungkin dari Bu Eva atau Bu Putri dan Mas Yoga ada pertanyaan mengenai konsep acara dari PKKMB Prodi ini, saya persilakan. Oke, suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada panitia yang telah menyempatkan waktunya untuk membuat event ya dalam rangka bagaimana sih mengenal sebenarnya seperti itu agar tercipta keakraban gitu ya. Makanya diselenggarakan acara ini gitu. Nah, acaranya bagus, baik karena di sini menjalin silaturahmi dan sistem seperti apa sih yang ada di khususnya ya di TPB sendiri dengan beberapa materi dan pemateri yang sudah tidak diragukan lagi seperti itu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya, saya sudah diundang, kemudian saya sudah dipercaya untuk menjadi pemateri pada event nanti, pada acara nanti. Nah, untuk materinya saya kira apa yang saya sampaikan itu berdasarkan yang ada di Politeknik sendiri dan juga yang ada di TPB sendiri. Insya Allah nanti PPT-nya saya buat dan bisa saya share. Nah, untuk waktu nih, nah karena dari awal kan saya mengatakan bahwasannya saya sama Bu Putri ya khususnya, kita kan ada bentrok dengan seminar internasional nih. Seandainya, jadi ini kan ada solusinya juga gitu ya. Seandainya nih, saya kan dikasih waktu jam 9.15 ya, sampai jam 10.15 ya, benar ya? Nah, seandainya saya biasanya ya ini memang biasanya pada jam segini itu masih seminar nasional internasional itu masih materi dari luar gitu ya, masih pemberian materi. Nah, karena saya kebagian moderator paralel session ya di penelitian nanti, seandainya saya diberikan tugas itu tidak sampai sesi tanya jawab, misal hanya sampai jam 10.30 gitu misal. Nah, itu bagaimana? Itu kan saya korupsi waktu nanti, tidak sampai 10.45. Nah, itu solusinya seperti apa? Kemudian, seandainya lagi nih, kita berandai-andai dulu. Seandainya lagi ternyata acara paralel sessionnya saya ini dimulai jam 10. Misal karena saya juga belum dapat rundown acara dari panitia karena besok kita baru ada meetingnya, besok baru ada ininya ya bersama P3M-nya, besok rundown acaranya dibagi, mungkin dari situ saya bisa melihat waktunya karena biasanya itu memang sih di juhur gitu ya, di juhur jam 11, jam 12, jam 1 lah. Nah, biasanya itu udah selesai gitu. Solusinya seperti apa? Apakah nanti saya dipindahkan ke hari Minggu atau kalian cuma sampai siang ya? Atau bagaimana? Saya sih hanya bertanya tentang waktu saja. Kalau materi insya Allah akan saya berikan semampu saya, sepengetahuan saya kepada adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2021. Oke, terima kasih itu dari saya. Silahkan. Mau izin menjawab Bu Eva. Ya, kebetulan saya tahu soalnya jadi saya jawab nih. Oh, Jadi ya.
adik-adik kami itu jadi moderator tapi di waktu yang berbeda. Kalau Bu Eva itu biasanya Siang. ketika siang, ya betul. Kalau saya dengan keynote speaker pagi. Jadi sepertinya sih tidak mungkin Bu Eva jam 10 udah selesai kayaknya, bahkan saya kurang waktunya sepertinya. Ya, jadi kalau saya kan sudah dikasih rundown kebetulan. Rundown saya itu berakhir di jam 12 siang. Tapi mungkin bisa lebih ya, bisa 12.30. Nah, itu nanti yang saya mau kasih tahu ke adik-adik. Mungkin kalau saya telat antara 10-15 menit, mohon maaf ya. Karena acara seperti itu kadang kita nggak bisa ini ya, benar. molor. Nah, punya Bu Eva itu dimulainya pada pukul 13 siang. Jam 1 ya, kayak kemarin berarti sama. Iya, betul, sama. Jadi untuk waktu kalau Bu Eva sepertinya nggak ada problem ya. Iya. Paling saya menggunakan mungkin kalau laptop saya masih dipakai untuk Zoom gitu, kalau saya menggunakan handphone nggak apa-apa ya, tapi materinya nanti saya bantu share. Ya, silakan ditanggapi dulu tadi Bu Eva, Dek. Kalau waktu saya tadi, insya Allah kalau sesuai dengan jadwal yang Bu Putri kasih tahu, saya insya Allah bisa. Baik Bu. Sebelumnya saya izin menanggapi ya Bu. Iya. Seperti ini Bu. Kalau misalnya Ibu Eva itu hanya mengambil jam 9.15 sampai jam 10.30 misalnya bisanya ya Bu ya. Iya, itu nggak apa-apa Bu sebisanya. Jadi pada saat jam tersebut 9.15 sampai jam 10.30 kami serahkan semua kepada Bu Eva. Ibu mau menjelaskan materinya itu dengan metode mau materi dulu atau mau sesi diskusi tanya jawab, jadi terpisah gitu Bu, atau mau sekaligus sesi sharing sama pesertanya, jadi langsung berinteraksi seperti itu nggak apa-apa. Iya. Kemudian kan sisanya masih banyak ya Bu di sesi tanya jawabnya. Nah itu bisa saya pangkas. 15 menit. Iya, acara-acara yang di atas-atas itu saya tarik lagi gitu Bu. Tapi tetap acaranya jadwalnya jangan ditarik kan saya tadi seandainya loh. Iya Bu, seandainya gitu. Seharusnya kayak gini, komit Bu. Bu, jangan molor Bu gitu. Iya, seharusnya gitu. Makanya nanti saya mau bilang nih, sistem pembelajaran kuliah sama praktikum jangan terlambat, disiplin waktu. Dah, terus lanjutkan. Memikirkan kemungkinan terburuk juga Bu. Pikiran saya ya Bu. Jangan ada yang buruk. Tapi kalau misalnya bisa sesuai dengan rundown, alhamdulillah Bu. Saya sangat-sangat terima kasih banyak. Seperti itu. Insya Allah saya memanfaatkan waktu yang ada, yang sudah diberikan. Terima kasih Bu. Mungkin dari Bu Putri ada pertanyaan Bu. Nah, Bu Putri nih yang 11 nih. Malah yang bentrok Bu Putri malahan. 12.20 kan ya? 12.20 kan, Dek? Iya Bu, jam 12.20. Iya, 12.20. Minusnya nambah nih Bu. Kayak belum selesai. Kalau Bu Putri mah dia karena berinteraksi sama keynote speaker-nya kayaknya beliau belum selesai jam segini. Nah, adik-adik gimana ini? Kayaknya nggak akan terlalu molor sih Bu Eva. Sebetulnya di rundown itu jadwalnya jam 12 harus selesai. Tapi biasanya mungkin molor ya paling setengah jam lah ya. Jadi misalnya saya telat 10 menit atau 15 menit, boleh nggak Dedek? Maaf ya sebelumnya. bukan saya yang menelat-nelatkan. Benar sekali. Iya, karena kan saya di ruangannya kan nggak enak ya kalau di aula, saya juga harus kembali lagi ke lab, jadi saya butuh waktu mungkin 5 menit untuk nyalain komputer dan lain sebagainya mungkin. Boleh kira-kira? Jadi adik-adik istirahatnya agak panjang gitu. Tapi maksud saya gini, saya juga nggak akan ngambil waktu orang lain deh, atau misalnya waktu istirahat setelah itu ya. Misalnya saya dikasih waktu materi 50 menit, kalau saya telat 10 menit ya saya ambil yang 40 menit sisanya gitu. Saya nggak akan ngelamain. Gitu. Sedikit menjawab ya Bu. Iya.
Nggak apa-apa banget kok, Bu. Okay. Memahami kesibukan ini materi. Kalau ya, mahasiswa itu kalau kita motong waktu biasanya seneng. nggak bercanda. Kalau tidak bisa mau digimanain, mau ditambah. Iya, kan tergantung situasi kondisi gitu ya. Ya tergantung situasi kondisi, Bu. Kalau ada yang mudah, kenapa dibuat susah gitu ya? Iya, sip. Betul sekali. Ya, jadi saya juga mau apresiasi nih adik-adik. Sebetulnya dari dulu saya seneng dengan kegiatan seperti ini ya, karena kan ini juga berawal dari pedulinya kalian terhadap adik kelas gitu ya. Saya tuh seneng kalau ada mahasiswa tuh saling bantu, saling nggak ignore satu sama lain ya. Jadi saya apresiasi sekali, terima kasih. Padahal di sela-sela kesibukan kalian pasti banyak tugas. Bu Eva pasti udah ngasih berapa tugas itu Bu Eva? Oh, belum. Belum banyak. Sela-sela kesibukan kalian masih disempatkan, terima kasih banyak. Ketua KMB juga, ketua panitianya, seksi acaranya, semua panitianya, saya acungi jempol. Terima kasih. Saya apresiasi. Kalau materi belum selesai, mohon maaf saya belum sempat bikin materi. Sama, saya juga belum sempat. Iya. Materi dari saya nggak akan berat-berat kok, Dede. Cuma ya sharing pengalaman aja. Karena kan saya juga sebetulnya untuk kelas motivator juga nggak juga ya, maksudnya belum sampai ke situ lah saya ya, masih sama juga dengan kalian. Tapi setidaknya saya kan duluan ya lulusnya, jadi saya bisa sharing pengalaman aja nanti. Jadi santai-santai aja kalau sama saya. Tapi materinya belum, nanti ya. Tapi saya share sendiri kok insya Allah. Baik Bu, terima kasih. Iya, kalau misalnya ada kendala di masalah share screen, bisa langsung kirim ke para panitia ya Bu ya. Kita 24 jam siap Bu. Enggak sih. Wow, beneran 24 jam. Mau dong saya. Maksudnya kita siap sedia Bu pas hari H. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada tambahan dari panitia maupun ketua? Izin bertanya Nabila. Oke, monggo silakan. Sebenarnya mohon izin pada Bu Putri sama Bu Eva. Terima kasih juga Bu sudah berpartisipasi dalam kegiatan dari teman-teman KMB ini. Saya izin bertanya tadi kalau tidak. Di mute Yoga. Oh iya, mohon maaf Bu, kepencet Bu. Sukanya mencet-mencet nggak penting. Terus. Jarinya agak jahil ini Bu. Iya, jahil banget. Iya, saya lanjutkan sebentar. Tadi kan ada ice breaking ya Nabila ya, di rundown untuk acara hari kedua. Iya benar banget. Nah, itu ice breaking-nya nanti saya yang menghandle atau dari teman-teman moderator ya untuk ice breaking-nya? Oh iya Mas, izin menjawab ya. Kalau ice breaking ini terserah sih mau dihandle sama siapapun. Karena dari si acara sendiri itu sudah men-stop games dan ice breaking hanya beberapa. Jadi kalau misalnya Mas Yoga mau mengambil alih ice breaking-nya juga nggak apa-apa. Nanti bisa berinteraksi dengan moderatornya yaitu Diki Wahyudi ya. Nah, untuk ice breaking yang sudah dibuat oleh si acara mungkin nanti bisa digeser ke sesi games. Kan di situ ada sesi game Mas selama 1 jam seperti itu. Jadi di sini di hari kedua ini di jamnya sampean ini kita benar-benar santai-santai aja, having fun gitu. Nggak ada yang peraturan ketat banget seperti hari pertama. Seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih Nabila. Jadi dari teman-teman si acara sudah mempersiapkan ya untuk game sama ice breaking-nya. Nanti mungkin kalau dari saya lihat situasi kondisi dulu ya. Soalnya kan karena ini sifatnya sharing-sharing, nanti kan takutnya kalau bincang-bincang ini nggak kerasa. Kalau mungkin waktunya sudah cukup panjang, mungkin langsung ice breaking-nya bisa langsung diambil alih aja ya teman-teman untuk teman-teman si acara. Jadi nanti saya cuma mungkin memberikan sedikit materinya saja sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman angkatan 20. Oh iya, kemarin kan saya sempat bilang kepada teman-teman panitia bahwasanya saya nggak membuat PPT ya, karena kan konsep awalnya cuma ngobrol-ngobrol, tapi kok saya pikir-pikir kembali nggak enak gitu kalau nggak buat PPT. Soalnya kan kalau ada gambar visualnya mungkin kita ngobrolnya juga lebih asik gitu. Jadi nanti insya Allah
Jadinya saya akan buatkan PowerPoint dan hari Jumat kalau selesai, kalau nggak selesai hari Sabtu malam, nanti akan saya kirimkan ke teman-teman panitia, gitu ya, Nabila. Terima kasih. Oke Mas, gak apa-apa ya. Kembali kasih. Gini Mas, menanggapi dari Samean ya, kan tadi itu ada katanya Samean kalau bincang-bincang itu kan mungkin kelewat waktunya. Nah, itu nggak apa-apa, Mas. Tapi nanti ya dipotong di acara sharing panitia. Di situ itu di sharing panitia ini kita terserah mau ngobrol apapun. Mau ngobrol tentang mungkin curhat tentang dosen-dosen yang killer itu siapa sih mungkin ya. Atau nggak bercanda, Bu. Jangan dulu. Nggak bercanda. Atau mungkin cara daftar di KMB itu seperti apa, atau mungkin percakapan dari nggak boleh di situ berarti Bu Eva, nanti habis selesai acara kita keluar Bu Eva. Ya, saya mau langsung live aja kita ya Bu Putri, kita langsung live, udah biarkan mereka bercanda ya deh, bebas kok, bebas nggak apa-apa. Ya bercanda kok Bu, meskipun Ibu nggak live juga nggak apa-apa, kan Ibu hari pertama bukan hari kedua. Oh iya benar ya, hari kedua udah out. Ya, bercanda Bu, bercanda. Enggak. Itu di sharing-sharing panitia kita sifatnya bebas, santai, benar-benar non formal banget di situ. Jadi kalau misalnya percakapan dari Mas Yoga itu dirasa kurang panjang, nanti bisa ngambil di jamnya sharing panitia seperti itu, Mas. Ya, baik Bill. Terima kasih Bill. Baik, terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman panitia ada tambahan mengenai apa yang sudah dibahas barusan? Dari Ketua Panitia? Izin masuk, Bill. Jadi saya ingin menambahi ya. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bu Putri dan Bu Eva karena waktunya ini sangat mepet dengan hari H karena ada kendala dalam mempersiapkan acara ini seperti itu. Dan mohon sangat bantuannya kepada Bu Putri, Bu Eva sama Mas Yoga untuk mensukseskan kegiatan ini seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Yang lain tidur mungkin. Iya, mungkin ya mungkin dari setiap atau mungkin pola pikir saya ya bagi teman-teman, memang acara ini kita mengejar sukses, tapi kalau bagi saya yang terpenting adalah apa yang kamu dapat. Ya itu saja sih saya selaku ketua KMB ya, karena pengalaman itu sulit untuk dicari. Mungkin ya itu saja sih bagi teman-teman. Jadi ini ya Bu, saya dari Bu Putri ataupun Bu Eva, nanti apabila anak-anak ini apabila ada salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya Bu. Ini merupakan proses dari belajar. Saya pun juga tadi baru belajar juga sebagai moderator. Mungkin hanya itu saja. Saya alihkan ke Adi atau bahkan teman-teman yang ingin memberikan pendapat seperti itu. Ya Mas Cuma, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menanggapi atau mungkin tak kembaliin lagi ke Nanti kalau materi saya kurang ya nanti saya tambahin lagi di waktu lain hari. Sampun Dek, terima kasih. Dari teman-teman sudah cukup, nggak ada yang ingin disampaikan? Dari Kadif Sosma mungkin? Mungkin dari saya sudah cukup deh. Baik, terima kasih karena sesi diskusi tanya jawabnya telah usai. Masuki sesi yang berikutnya, yakni sesi pengenalan atau pendekatan antara MC dan moderator dengan
para pemateri. Tujuannya agar MC dan moderator mengerti ketika pada saat acara materi, misalnya pada materinya Bu Eva itu pembawaannya harus seperti apa, harus formalkah, harus tegaskah, harus santaikah, atau harus seperti apa, seperti itu. Mungkin dari MC dulu nih, bisa perkenalan ke Bu Eva sama Bu Putri. Dipersilakan. Baik, pertama saya izin mengkonfirmasi apakah suara saya dapat terdengar, Bu? Benar. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bu Eva, Bu Putri, serta Yoga. Perkenalkan, nama saya Gresita Arta Casarifani. Saya dari TPB Angkatan 2019 yang nantinya pada acara PKKMB Prodi 2021 saya akan menjadi MC-nya. Begitu, Bu. Oke. Halo, salam kenal. Salam Kenal juga. Kenal, Bu. Sudah kenal ya. Mungkin dari Mbak Cita ada yang mau ditanyakan atau disampaikan gitu Mau ke apa? materi. Ibu nggak boleh gini, Bu. Besok, Bu, gini. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ibu lagi di alun-alun ya tuh, Bu? Oh iya, mau ngedit. Nggak jadi. Jadi Cita. Kalau dari saya sendiri, mungkin ini ya, Bu. Biar saya mungkin tanya tips ya, Bu, ke Bu Eva sama Bu Putri. Jadi, semisal nanti pembawaan saya mungkin terlalu kaku atau kurang have fun, begitu, Bu. Gimana caranya biar teman-teman angkatan 2021 itu merasa kayak ini acaranya biar nggak bosen, biar nggak boring gitu, Bu. Biasanya kan kalau MC itu dituntut untuk sedikit lebih formal daripada moderatornya begitu, Bu. Bu Eva jawab, Bu. Oh, saya. Ya gini aja, karena ini diniatkan kan memang untuk perkenalan gitu ya, untuk supaya mengakrabkan diri, supaya intinya silaturahmi lah seperti itu ya, biar tidak ada jarak yang memisahkan walaupun pemerintah menyuruh kita jaga jarak. Gitu. Nah, ibaratnya ya seperti itu. Jadi pembawaannya santai aja. Santai, terus karena ini acaranya juga nggak terlalu formal menurut saya ya, tapi ada kondisi tertentu yang pada saat normal, kemudian pada saat santai, agar si adik-adik tersebut juga nggak tegang dia mengikuti acara ini gitu. Apalagi yang kalian hadirkan di sini kan ini khusus mahasiswa yang 2021 ya. Dengan pematerinya kan cuma kita juga yang muda-muda ya, Pak Apin juga masih muda loh. Jadi pembawaannya nanti santai aja, bawa enjoy aja gitu, nggak usah terlalu formal. Itu kalau saran saya sih, tips saya seperti itu ya. Seperti saya berbicara sama kalian seperti ini, itu kan jadi kan lebih rasa ingin memilikinya lebih lagi gitu. Itu dari saya sih gitu. Mungkin Bu Putri nambahin. Sama nih kalau saya sih juga, tapi ya kalau tips dari saya setidaknya siapin skrip gitu. Kadang kalau bicara di depan orang lain, apalagi ada bukajur ya? Ada bukajur nggak? Ada pagi ya. Ya itu kadang grogi atau gimana, lupa apa yang dibicarakan. Kadang namanya lidah ya, kadang kalau lagi grogi. Tak bertulang ya. Ya, tips dari saya setidaknya siapkan skrip nanti ya yang harus dibaca. Gitu. Tapi selebihnya ya sama seperti Bu Eva tadi, Dek, karena kita kan ketemu keluarga lah istilahnya begitu ya, ingin lebih dekat, namanya juga temanya get close to us katanya gitu. Ya itu, Dek, jangan terlalu formal. Jangan terlalu tegang, jangan lupa senyum ya. Itu ya. Itu yang penting. Ya. Tapi jangan ketawa-ketawa kayak saya juga ya, aneh juga. Saya itu Bu Putri. Ya kita lah. Kita. Maaf ya, Dede dosennya begini dua-duanya, maafkan. Maklum ya. Baik, terima kasih buat Bu Eva sama Bu Putri atas sarannya. Semoga nanti saya bisa mengaplikasikannya pada hari H. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Kelihatannya bisa ya, Bu Eva. Ini kelihatannya lancar sekali bicaranya kan ya?
Siapa? Dia ya, Gracita ya? Iya, bisa. Tuh aja senyumnya udah ini merekah gitu. Bisa. Baik, terima kasih kepada Kak Cita dan para pemateri. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Nggak ada? Sudah cukup? Sudah cukup, Nabila. Oke, bergeser ke moderator. Mas Diki. Satu waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari Teknik Produksi Benih Angkatan 2020 yang akan menjadi moderator pada acara PPKMB Prodi 2021 nantinya. Nah, untuk ini Bu, kan CV-nya ini kan penelitian dari Bu Eva sama Bu Putri ini kan bahasa Inggris semua. Nah, saya itu kurang fasih kalau berbahasa Inggris, Ibu. Jadi mohon dimaklumkan ya kalau ada kekeliruan kata atau pengucapan seperti itu. Gak apa-apa, Dek. Tapi kalau tips dari saya, Dek, ya, karena sepanjang itu, CV itu tidak perlu dibaca semua, nggak apa-apa. Cuma yang penting-penting aja. Penelitiannya nggak usah dibacain semua, kepanjangan. Tuh, Bu Eva udah berapa lembar penelitiannya, Bu Eva? Tahun ini 2. Ya benar yang dibilang Bu Putri itu nggak usah dibaca, ditampilkan. Ya, ditampilkan, terus disebut aja namanya, kemudian mungkin asal perguruan tinggi sama pengalamannya, mungkin seperti itu. Nggak usah disebutin penelitian ini nggak usah. Ya, itu ditampilkan, tapi yang dibacain cuma poin-poin itu saja. Biar kamu juga nggak repot nanti. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, untuk itu lagi, Bu. Pas pembawaan itu saya terlalu kaku sama terpacu sama teksnya, Bu. Itu bagaimana teksnya, ya, Bu? Biar tambah luas gitu. Berdoa dulu ya, tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam. Ya, tipsnya santai aja sih sebenarnya, jangan nervous. Mungkin karena baru pertama iya, cuma ya itu tadi Bu Putri menyarankan ada skrip, tapi jangan terlalu dibaca terlalu ini ya, fokus nanti ngelihat matanya gitu, tapi ada interaksi dengan audiens ya. Nggak apa-apa, permulaan itu dibaca, mungkin ada yang lupa, tapi ya santai tapi pasti kayak gitu, mengalir aja, bismillah aja sih kalau menurut saya. Iya, soalnya kan juga pematerinya nggak serem-serem deh, nggak apa-apa. Jadi anggap aja memang kakaknya Dek Diki atau keluarganya yang Dek Diki kenal, teman gitu ya. Tapi jangan woi gitu juga jangan ya. Ya respect aja, seperlunya respect ya Dek Diki ya. Nggak usah takut, santai aja. Anggap dulu, aja. Kalau nggak bercermin dulu depan ya sebelum mulai, bagaimana sih saya di depan audiens nanti gitu. Nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa, Diki, namanya pengalaman pertama. Kami juga gitu ya dulu pertama. Banyak salah. Tidak. Ya, apalagi sekarang pakai bahasa Inggris moderatornya ya. Aduh, Putri yang luar negeri, saya mah dalam negeri. Luar negeri 2 bulan doang. Iya, intinya santai ya Diki ya. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu kaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya. Sotoy banget. Semangat Diki. Enggak, Bu, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Bu. Iya. Saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih. Itu lo belajar dari yoga, Biman. Mereka kan sering ngomong di depan forum. Iya kan? Iya, di kelas juga yang nanya mereka terus. Wah, makanya belajar tuh, minta ajarin sama mereka nih.
Kalau nggak mau ngajarin bilang. Lapor Pak Bin. Baik, terima kasih kepada Vicky selaku moderator dan para pemateri. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau sudah cukup nih dari MC dan moderator? Cukup banget? Sudah cukup, Nabila. Nggak ada unek-unek lagi ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak udah, hanya itu paling. Yang ada di pikiran sama yang mau dikemukakan itu tidak bisa gitu. Moderator harus bisa memanage waktu ya sesuai dengan rundown ya. Harus bisa mengelola waktunya gitu. Ya. Enggak, Bu. Nggak usah segan, nggak usah malu. Misal waktunya 2 menit lagi mau habis. Misalnya ibu itu udah korupsi waktu 30 menit. Nanti nggak dibilang gitu ya. Ibu asik ngobrol gitu. Nah, itu diingatkan. Mungkin dari tadi kan moderator MC ya. MC-nya nanti ibu itu ya, Grasita ya, ingetin ibu. Misalnya ibu waktunya 5 menit lagi gitu ya. Biar tersusun rapi sesuai jadwal. Ya, sudah itu aja. Mungkin kalau mengingatkannya itu nanti saya chat di room Zoom, Bu. Kalau memotong waktu penjelasan itu kurang enak seperti ini. Kadang kita nggak baca loh. Enak-enak aja. Kadang bener-bener pemateri itu kadang nggak baca chat room. Ya, nggak baca. Jadi sampaikan langsung aja. Ya, misal di chat room udah nanti nggak baca udah 10 menit nggak dibaca-baca. Nah, lo gimana? Jadi sampaikan aja nggak apa-apa. Udah biasa kok. Alah, enggak, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih kepada MC dan moderator dan sekaligus terima kasih juga kepada para pemateri. Saya tanyakan kembali nih sebelum saya tutup, untuk teman-teman panitia yang lain, adakah yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan kembali atau ingin mempertegas dan memperjelas atau menambahkan penjelasan dari sosialisasi tadi? Desi belum ngomong, Desi. Desi sebagai apa, Desi? Yunia, Dian. Ayo lo, di absen satu-satu. Kan kenalan. Tak kenal mata Ari. Desi di sini sebagai humas, Bu, yang bertugas menghubungi Ibu Eva. Oh, yang hubungi saya tuh Desi. Nah, lo kan kalau saya nggak nanya lo. Oh, Desi. Ya, humas. Oke, Dian. Dian. Masih di mute, Dian. Wakil Ketua Panitia, Bu. Oh ya, ini ya, Dian malu kali ya, mau bersuara. Kayaknya mikrofonnya ya. Iya. Laptopnya nggak bisa suara. Yang penting suara aslinya ada dah. Nggak apa-apa laptopnya nggak ada. Terus siapa di sini? Dea ya. Dea belum ngomong. Dea sebagai apa? Saya sebagai humas, Bu. Humas juga. Kalian ini satu panitia ini udah kenal semua kan? Sudah. Oh ya. Oke. Siapa lagi yang belum? Udah ya, udah kenal semua ya. Yunia tadi. Yunia sebagai apa, Yunia? Di sini saya sebagai humas juga, Bu. Berarti humasnya menghubungi dosen pematerinya itu satu-satu ya, humas ini ngehubungin ibu ini. Wah, iya benar. Ibu nanya, ibu nggak tahu. Iya benar, Ibu. Oh iya benar. Oh Iya. ya bagus, mantap. Memanfaatkan sumber daya manusia. Ya. Oke. Terima kasih. Bu Eva ini. Deri nih belum kenalan. Siapa? Deri. Oh, Deri. Iya. Oh iya, Deri. Deri tadi kemana aja? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramdhani sebagai si PDD, Bu. Biasanya sebagai les YouTube.
KMB itu. Sebagai apa? Live YouTube KMB, Bu. Oh. Yang streaming ke YouTube. Iya. Waduh, viral nanti ini. Bagus itu diviralkan biar terkenal ya. Nah, kita Tenang, harus nanti Bu. hati-hati bicara, Bu. Makanya nanti yang lihat Indonesia ya, dari Aceh sampai Jember. Kan Ibu Aceh. Nggak nanya. Biar viral. Katanya mereka mau mengakrabkan diri. Oke, sudah. Dari saya sudah. Silakan diambil alih, Dek Nabila. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara meeting pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Eva Rosdiana, terima kasih banyak pula kepada Ibu Putri Santika, dan terima kasih banyak pula kepada Kak Yoga Tristianto yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di meeting pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktunya pula untuk bisa hadir di meeting pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak banget kepada para pemateri dan mohon kerjasamanya untuk menyukseskan acara PKKMB Prodi ini pada hari nanti. Sebelum diakhiri ya Bu, kita sesi dokumentasi dulu nih biar ada kenang-kenangan. Nah, ya. Baik, saya ambil alih ya Nabila. Saya hitung. Satu, dua, tiga, cheese. Lagi. Satu, dua, tiga, cheese. Sudah Nabila, saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih kepada Dery. Sekian meeting pada malam hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih izin live ya. Live ya. Enak ya.